Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa 'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, para asatidz, para raja jemaah Masjid Al-Akbar yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul melanjutkan pengajian kita tafsir Jalalain. Udah berapa malam Sabtu ini kita nggak melanjutkan tafsir Jalalain yang beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keluarga Rasulullah, para istri-istri beliau. Rasulullah mendidik istri-istrinya itu dengan kesederhanaan. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya dengan kesederhanaan tapi juga dengan yang namanya zuhud, yaitu meninggalkan dunia. Sampai-sampai pada ayat surat Al-Ahzab ayat 31 kemarin itu dan 30 disebutkan, ya nisa Nabi, disebutkan barang siapa dari kalian yang memilih dunia, maka mari sini aku berikan kesenangan, yaitu dengan talak atau dengan cerai. Dan beberapa ayat berikutnya yaitu menunjukkan bagaimana Rasulullah mendidik istri-istrinya. Rasulullah mendidik Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah, dengan cara menjaga perkataannya, dengan cara menjaga pergaulannya dengan orang sekitar. Pada ayat yang berikut ini juga kita akan bahas, yaitu tentang masih perintah Rasulullah kepada para istri-istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Waqarna, dan diamlah kalian, menetaplah kalian wahai istri-istri, bikasril qafi, dengan kasrahnya qaf, boleh membaca waqirna, wa fathiha, dan fathahnya boleh waqarna. Menetaplah kalian semua wahai istri-istri, fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kalian. Minal qarari, kata-kata karena itu dari kata-kata masdar qarar. Wa asluhu, dan aslinya adalah iqrarna, aslinya yaitu iqrarna bikasrir ra, iqrirna bikasrir ra. Qarra yaqirru, ya asalnya iqrirna, kemudian qirra, asalnya iqrir. Nah, untuk jama' muannas jadi iqrirna bikasrir ra, wa fathiha boleh juga iqrarna. Min qarrarat bi fathir ra, qararat, wa kasriha, dan juga boleh dari qarira. Jadi asalnya fi'il madinya itu bisa qarara atau qarira. Nah, ini masalah sorof ini. Sorof. Nuqilat harakatur ra, dipindahkan harakatnya ra ilal qaf kepada qaf. Wa hudhifat ma hamzatil wasli, kemudian dibuang ma hamzatil wasli beserta hamzah wasl. Diamlah, menetaplah kalian semua di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna, dan janganlah berhias kalian, bitarki ihdat ta'aini, dengan menghilangkan salah satu dari dua ta. Jadi asalnya tatabarrojna, tabarroja ya tabarroju. Kemudian untuk jama' muannas tatabarrojna, jadinya tatabarrojna, muannas mukhatab tatabarrojna, dibuang tak awalnya jadi tabarrojna.
Asalnya seperti itu, tatabarrajna. Janganlah kalian berhias tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana berhiasnya perempuan-perempuan jahiliyah yang dulu, yang awal. Ma qablal Islam, yaitu apa-apa yang sebelum Islam, min idharin nisa, yaitu memperlihatkannya para wanita mahasinahunna, akan kecantikan-kecantikannya, lirijali, kepada orang-orang lelaki. Wal idhar ba'dal Islam, dan bisa juga menampakkan ba'dal Islam, setelah Islam, mazkurun. Wal idhar, dan menampakkan, menjadi mubtada lagi, ba'dal Islam, setelah Islam, mazkurun, disebutkan fi ayati wala yudina zinatahunna, dalam ayat wala yudina, dan tidaklah mereka itu memperlihatkan zinatahunna, akan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali apa-apa yang memang tampak dia minha, dari zinatin, dari zinatihinna. Wa aqimna, dan melaksanakanlah, dirikanlah oleh kalian wahai para istri, as-salata, akan salat, wa atina zakah, dan bayarkanlah, tunaikanlah oleh kalian az-zakata, akan zakat. Wa atiqna, dan taatlah kalian Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah. Innama yuridu, hanyalah menginginkan, Allah hanyalah menginginkan, liyudhiba, untuk menghilangkan, ankum, dari kalian, ar-rijsa, akan kotoran, al-ithma, yaitu dosa. Ya ahlal baiti, wahai penghuni rumah Rasulullah, ai nisa Nabi, yaitu para istri-istri Nabi. Wa yutahhirakum, dan menghendaki Allah untuk membersihkan ya Allah kum, akan kalian, minhu, dari rijsun, dari kotoran tadi, tathiran, dengan sebersih-bersihnya. Setelah kemarin Rasulullah melarang istri-istrinya untuk berbicara dengan lemah lembut kepada orang laki-laki. Wala tahdha'na bil qaul, kata Al-Qur'an disebutkan. Ini para istri Rasulullah enggak boleh bicara kepada laki-laki yang bukan mahram dengan ucapan yang lemah lembut, enggak boleh. Jadi harus tegas. Jadi jangan sama orang lain, jangan sama selain Nabi itu, orang laki-laki maksudnya, ini ngomongnya yang dilenje-lenjein, nggak boleh. Ini larangan dalam Al-Quran. Harus dengan tegas, tapi tidak boleh juga mengucapkan kata-kata yang isinya kebohongan, kata-kata yang kotor, nggak boleh juga. Tetap waqulna qaulan ma'rufa, tetap kata-kata yang dikeluarkan atau ucapannya tetap kebenaran, tetap suatu yang tidak mengandung kebohongan, tapi tegas. Jadi tidak mengundang fitnah, tidak juga mengundang keinginan dari orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik di Madinah itu ya ada-ada aja itu yang pengen istrinya Rasulullah. Orang-orang munafik di Madinah itu yang istilahnya itu mengawasi, itu ada aja. Maka larangan Al-Quran, istri-istri Rasulullah itu dilarang bergaul, dilarang mengucapkan kata-kata atau berbicara yang sifatnya itu lemah lembut kepada kaum laki-laki. Yang berikut ini barusan yang kita baca, Rasulullah memerintahkan istri-istrinya sesuai dengan ayat ini, yaitu untuk tetap di rumah dan berhiaslah, tapi jangan berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu berhias. Perempuan-perempuan jahiliyah dulu sebelum Islam ya Pak, itu kalau berhias, kalau di rumah kalau sama suaminya biasa-biasa aja. Tapi kalau begitu keluar rumah sama orang lain justru dandannya menor banget. Itu begitu. Nah, Rasulullah Al-Quran melarang ini. Kalau mau berhias ya berhiaslah di rumah, berhiaslah ya apa adanya, jangan seperti cara berhiasnya perempuan-perempuan zaman jahiliyah dulu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ini adalah masalah perkara yang sifatnya ini muamalah atau pergaulan dengan sesama manusia, pergaulan dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan orang lain. Jadi
hak-hak ini atau perkara-perkara ini yang harus dilakukan oleh para istri Rasulullah sesama manusia. Lalu bagaimana dengan hakullah, dengan hak-hak Allah? Itu juga lebih dikencengin lagi. Apa yang dimaksud di sini? Tetap sholat jangan ditinggalin. Kemudian tetap ya zakat atau sodakoh itu juga tetap dikencengin. Sodakohnya juga tetap dikuatkan. Dan yang terpenting lagi yaitu mentaati Allah dan Rasulnya. Yang inti dari semua itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya ini sebenarnya secara umum semua ajaran baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis atau bahkan yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis tapi itu ajaran baik, itu kita lakukan sebenarnya boleh. Misalnya kita misalnya bakti sama orang tua, berbakti sama orang tua ini seandainya Al-Quran gak menyebutkan pun, akal kita itu pasti membenarkan bahwa berbakti sama orang tua itu wajib. Ya orang dia yang melahirin kita, dia yang dari kecil ngurusin sampai kita gede. Secara logika, secara akli saja kita udah bisa memastikan bahwa berbakti kepada orang tua itu perkara yang baik bahkan wajib. Tanpa ayat pun udah bisa itu kalau kita menalar itu, menangkap itu. Nah, namun adanya ayat, adanya hadis misalnya yang memerintahkan taat kepada orang tua atau memerintahkan perkara-perkara yang lain, ini menuntun kita kalau kita taat pada orang tua, yang pertama secara akli, ya akal kita memang itu benar. Yang kedua kita landasi juga kita bakti kepada orang tua karena menjalankan perintah Allah. Jadi ada dua fondasi atau ada dua dasar. Dasar yang pertama yaitu kebenaran secara akal, itu kita lakukan, dan juga ada perintah juga dari Allah. Kalau kita landaskan semua perintah dari Allah dan perintah Rasulnya, maka semuanya jadi ibadah. Contoh lain begini misalnya. Jadi prinsip perintah-perintah yang ada di sini yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ayat ini untuk para istrinya, itu prinsipnya simpulnya itu ada di wa ati'nallaha wa rasulah, yaitu taatilah Allah dan Rasulnya. Melakukan kebaikan-kebaikan itu karena apa? Karena Allah dan Rasulnya. Enggak berkata yang lemah lembut, enggak berkata yang menimbulkan fitnah kepada orang laki-laki. Itu dasarnya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak berhias yang berlebihan. Itu dasarnya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga seluruh ibadah. Kita begitu. Misalnya kita olahraga misalnya gitu ya. Olahraga dasarnya apa? Dasarnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Loh kok taat kepada Allah dan Rasulnya? Karena Allah memerintahkan kita bersyukur atas nikmatnya. Salah satu nikmatnya adalah sehat. Nah kita olahraga mensyukur nikmat Allah sehat. Semua kalau dikembalikan kepada taat kepada Allah dan Rasulnya, maka semua jadi ibadah. Semua akan jadi pahala juga. Hampir seluruh kegiatan, seluruh aktivitas kita kalau kita dasari dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka semua akan Allah nilai sebagai ibadah lillahi ta'ala, istilah gampangnya. Semua karena Allah Ta'ala. Kita bekerja karena Allah Ta'ala, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasul. Kita dagang taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasul. Semua didasarkan itu, maka dapat pahala. Asal bukan perkara yang makruh. Kalau perkara makruh nggak boleh, tidak mendasarkan itu semua kepada perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi haram, nggak boleh. Kalau yang mubah saja kita dasarkan ini lillahi ta'ala, boleh dan jadi pahala. Kita makan, kita minum, kita dasarkan itu karena perintah Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jadi itulah sebagai ibadah kita, jadi juga pahalanya. Prinsipnya di ketaatan kita, ketaatan para istri kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah semua ini, perintah-perintah ini, melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan juga menjaga berhias yang berlebihan dari berhias yang berlebihan, semuanya ini
Allah perintahkan kepada para istri Nabi melalui lisan Nabi Muhammad itu hanya untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk membersihkan ahlul bait atau membersihkan para istri Rasulullah. Untuk membersihkan para istri Rasulullah, liyutahhirakum tathhira, liyudhhiba ankum rijsa wa yutahhir ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira, untuk membersihkan dari dosa-dosa. Karena tujuan ibadah itu memang sebenarnya adalah membersihkan kita dari dosa-dosa. Membersihkan kita dari dosa-dosa. Tujuan ibadah kita dari zuhur misalnya ketemu asar, diantaranya dengan sholat asar, dosa yang ada antara zuhur dengan asar itu bisa terhapuskan. Ketemu lagi sholat maghrib misalnya, dengan sholat maghrib dosa yang ada antara asar dengan maghrib itu terhapuskan, dan begitu terus dari sholat ke sholat. Kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu adalah kafarah atau penghapus bagi kesalahan-kesalahan dan kekeliruan kita. Tujuan dari segala perintah-perintah Allah ini adalah untuk membersihkan kita. Ibadah, kita diperintahkan ibadah, kita diperintahkan takwa, itu diantaranya adalah untuk membersihkan kita. Loh kok kenapa perlu bersih-bersih? Karena kalau kita nggak bersih-bersih hidup di dunia ini, kita nggak bersih-bersih, nggak membersihkan jiwa kita, maka kita kembali pulang kepada Allah itu akan sulit. Beruntung kita diingatkan dengan sholat. Setiap hari pasti ada 5 yang ngingetin. Di situ kita jadi satu sarana. Sholat itu jadi satu alat kita untuk merenungkan kehambaan kita kepada Allah, bahwa hidup itu enggak selalu ngurusin badan aja. Hidup itu enggak selalu mengurusi jasmani saja, bukan. Tapi ada yang lebih dari sekedar jasmani. Hidup itu bukan hanya sekarang aja, tapi ada kehidupan setelah ini. Ini pengingat-pengingat kita nih, reminder atau pengingat kita. Sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Ini untuk mengingatkan kita bahwa ada kehidupan setelah ini. Kalau sudah bersih-bersih semacam itu dengan ibadah, kemudian dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, dengan ngaji juga misalnya. Kalau dengan pengingat itu semua, ya kita kemudian merasa bisa mengambil manfaat atau merasa ada titik balik untuk menuju Allah, untuk sadar, untuk terbangun. Oh iya, ini suatu saat kita akan pulang. Suatu saat kita akan diminta kembali kepada Allah. Nah, kalau kita udah sadar, maka gampang bersih-bersihnya. Inilah yang nanti oleh Allah dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa kita jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang udah gak nurutin keinginan badan aja, gak nurutin keinginan badan, tapi jiwa yang tenang, jiwa yang lebih cenderung ngurusin, atau jiwa yang lebih cenderung tertarik kepada hal-hal yang sifatnya non ragawi. Apa itu? Banyak, seperti misalnya ilmu, apalagi misalnya taqarrub kepada Allah, apalagi misalnya sedekah. Sedekah itu kan bukan justru menjauhkan diri kita dari yang sifatnya ragawi. Harta kita atau uang kita kasih orang lain. Ini kan menunjukkan bahwa kita itu sedang membersihkan jiwa kita supaya jiwa kita nggak tergantung dengan semua itu, nggak tergantung dengan hal-hal yang sifatnya materi. Yang nanti puncaknya jiwa kita atau ruh kita ini juga nggak tergantung dengan badan kita, karena badan ini nanti akan lepas. Ini yang tadi saya maksud bersih-bersih, yang saya maksud persiapan untuk kembali pulang. Dalam ayat ini para istri Rasulullah dan juga ahlu baiti Rasulullah yang lain pada umumnya, keluarga-keluarga Rasulullah ini
diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan perintah-perintah tadi, dasarnya yaitu untuk membersihkan jiwa. Liyutahhirakum tathhira. Kalau sudah bersih jiwanya, maka siap untuk kembali pulang. Atau kalau belum waktunya pulang, maka menjalani kehidupan di dunia ini pasti dengan sikap bersahaja, nggak pernah merasa berat, nggak pernah merasa terbebani oleh ibadah, nggak pernah terbebani oleh kewajiban-kewajiban. Kenapa? Ya karena tahu bahwa ini semua adalah perintah Allah dan ini semua adalah jalan untuk membersihkan diri. Toharoh yang dimaksud di sini adalah toharoh pembersihan jiwa. Liyutahhirakum tathhira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wadhkurna, dan sebutkanlah dan tuturkanlah oleh kalian para istri-istri apa yutla atau ayat-ayat yutla yang dibacakan fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kalian, min ayatillahi, yakni ayat-ayat Allah, Al-Qur'ani, maksudnya adalah Al-Qur'an, wal hikmati, dan hikmah. Apa yang dimaksud hikmah? As-sunnati, yaitu sunnah, itu perkataan Rasulullah atau ketetapan Rasulullah. Innallaha kana, sesungguhnya Allah ada, dia Allah, latifan, zat yang maha lembut, bi auliyaihi, kepada para kasih-kasih Allah, khabiran, maha mengetahui, bi jami'i khalqihi, terhadap seluruh makhluknya. Perintah yang berikutnya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Istri-istri Nabi diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, juga membaca atau mengamati hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini adalah kepribadian Rasulullah. Ditafsirkan oleh Imam Jalalain di sini, dia tafsirkan as-sunnah. Al-hikmah ay as-sunnah. Bapak hadirin yang rahimahullah, dasar hukum Islam itu yang utama, pertama dan kedua itu Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau yang kadang-kadang disebut dengan sunnah. Hadis ya zaman Rasulullah masih ada, ayat itu turun, belum ada itu hadis yang dituliskan. Maksudnya al-hikmah diartikan sunnah di sini mana? Contoh Nabi. Lihat Nabi, lihat Rasulullah, itulah sunnah. Al-Quran, ya Al-Quran dibaca juga. Nah terus bagaimana mempraktikkan Al-Quran? Lihat itu Nabi. Di Al-Quran ada perintah sholat, bagaimana sholatnya? Lihat sholatnya Nabi. Di Al-Quran itu ada perintah untuk tenggang rasa atau tasamuh. Bagaimana contohnya tasamuh atau mempraktikkan tasamuh? Lihat Nabi Muhammad. Di Al-Quran itu ada perintah supaya berlaku dermawan, tidak pelit. Bagaimana caranya? Lihat Nabi. Itu yang dimaksud dengan wal hikmah, yaitu membaca sunnah. Sunnah di sini yang dimaksud adalah lihat contoh atau lihat kebiasaan yang Rasulullah lakukan dalam praktek sehari-hari. Rasulullah yang orangnya penyabar, Rasulullah yang orangnya itu dermawan. Kalau ada sahabat yang sakit, pasti beliau yang paling pertama kali. Jangankan sahabat, musuhnya, yang musuhnya sakit itu ditengokin sama Nabi. Ditengokin sama Nabi. Abu Lahab itu kan, ya asal Nabi pengen keluar lewat rumah Abu Lahab itu kan pasti dilemparin kotoran. Ini berapa hari kok nggak ada yang lemparin kotoran? Kata Nabi tanya-tanya, kenapa kok nggak ada yang lemparin kotoran nih? Sakit, ditengokin sama Nabi. Musuhnya aja ditengokin sama Nabi. Nah ini yang namanya sunnah atau kebiasaan. Sunnatan itu mansanna sunnatan hasanatan, itu arti aslinya, asal artinya itu adalah kebiasaan.
Kalau disebutkan sunnah Rasulullah, maksudnya adalah kebiasaan Rasulullah yang pernah beliau contohkan, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, maupun berupa diamnya Rasulullah. Itu termasuk sunnah. Jadi diamnya Rasulullah itu juga termasuk sunnah. Al-Quran dan sunnah inilah yang harus kalian baca, yang harus kalian baca. Kata ayat ini, wahai istri-istri Nabi, dua itulah yang harus kalian terus baca, terus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha kana latifan khabira, Allah maha lembut dan maha mengetahui tentang makhluknya. Sifat Allah yang sering kita dengar ini, yaitu sifat latif, ini menunjukkan Allah ini maha halus atau maha lembut. Latif itu antara lain seperti ini. Kalau Allah menghendaki satu kebaikan untuk hambanya, itu pasti Allah merencanakannya dengan sifat latif ini, merencanakan dengan sifat yang halus. Jadi mainnya itu benar-benar cakep, nggak kasar. Kalau tukang sulap kan abrakadabra misalnya gitu ya. Ini botol abrakadabra jadi HP. Nah yang begitu itu nggak latif, nggak latif. Jadi menjadikan sesuatu tanpa proses, menjadikan sesuatu yang sifatnya itu kaget, itu dadakan, ya dadakan, itu justru tidak ada sifat latif di situ. Nah, bagaimana sifat latif? Yang dimaksud di sini, Allah merencanakan sesuatu yang baik untuk para hambanya ini dengan langkah-langkah atau dengan proses-proses yang panjang, yang kadang-kadang kita nggak tahu ujungnya itu akan jadi apa. Ini yang disebut dengan latif. Allah merencanakan misalnya untuk seorang karyawan kerja di sini baru sebulan dipecat, pindah lagi dia, kemudian di kantor yang lain atau di perusahaan lain dipecat lagi. Akhirnya dia ketemu sama orang, dikasih modal dan seterusnya, bangkrut lagi. Nah di ujung sana itu di ujung perjalanan itu ada sesuatu yang Allah persiapkan. Ini yang namanya sifat latif. Allah menetapkan ini semua berdasarkan sifat Allah khabir. Khabir itu maha mengetahui. Khabir itu maha mengetahui. Kenapa Allah memberlakukan itu semua kepada satu hamba yang tadi misalnya dalam contoh? Karena Allah lah yang paling tahu si hamba ini, mana yang paling pas buat dia, mana yang kira-kira dosisnya itu cukup untuk dia, dan masing-masing hambanya itu beda-beda. Kita nggak bisa jadi orang lain, kita nggak bisa mengharapkan perjalanan kita sehariannya ataupun hasilnya itu sama dengan orang lain, karena masing-masing itu sudah Allah rencanakan dengan sifat latifnya Allah itu yang namanya latif. Kita minta kepada Allah nggak langsung Allah kasih, itu juga bagian dari latifnya Allah. Karena kalau minta hari ini besok dikasih, itu namanya tidak latif, bukan bagian sifat latif dari Allah. Demikianlah perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada para istri Rasulullah, mulai dari yang kemarin itu tidak bertutur kata yang genit kepada laki-laki, baca Al-Quran dan baca hadis ini sampai yang terakhir. Ini adalah dalam rangkaian sifat latif Allah dan sifat khabirnya Allah, di mana Allah mengetahui seluruh makhluknya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqin was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'at والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki, wal muslimati, dan orang-orang Islam perempuan, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang mukmin atau orang beriman perempuan, wal qanitina, dan orang-orang laki-laki yang taat, wal qanitati, dan orang-orang perempuan yang taat, al muti'ati, yaitu orang-orang yang perempuan yang taat, wassadiqina, dan orang-orang laki-laki yang jujur, yang benar atau jujur, wassadiqat, dan perempuan-perempuan yang jujur, yang benar, fil imani, dalam keimanannya, wassabirina, dan orang laki-laki yang sabar, wassabirati, dan orang perempuan yang sabar, alat taati, atas pelaksanaan taat, wal khashiina, dan laki-laki yang khusyuk, al mutawadhiina, yaitu orang laki-laki yang tawadhu, wal khashiati, dan perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina, dan laki-laki yang bersedekah, wal mutasaddiqati, dan perempuan-perempuan yang bersedekah, wassaimina, dan laki-laki yang berpuasa, wassaimati, dan perempuan yang berpuasa, wal hafidina, dan laki-laki yang menjaga furujahum, akan kemaluan-kemaluan mereka, wal hafizati, dan perempuan-perempuan yang menjaga anil harami, dari keharaman, wadzakirina, dan laki-laki yang mengingat Allah, akan Allah, katsiran, sering-sering atau banyak mengingat Allah, wadzakirati, dan perempuan-perempuan yang mengingat Allah, a'adda, maka telah menyiapkan Allah menyiapkan lahum, bagi mereka semua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah menyiapkan bagi mereka semua maghfiratan, ampunan, lil ma'asi, bagi maksiat-maksiat, wa ajron, dan juga Allah siapkan ganjaran aziman, yang besar, ala taati, atas ketaatan-ketaatan, atas ibadah-ibadahnya. Setelah perintah-perintah yang sifatnya itu internal, yaitu untuk para istri Rasulullah, jadi penghuni rumah Rasulullah, yang ada di rumah Rasulullah. Kemudian dilanjutkan pada ayat ini, yaitu bentuknya bagaimana, dan tidak hanya untuk ahlu baiti Rasulullah, tidak hanya untuk keluarga Rasulullah saja, tapi untuk seluruhnya. Apa itu yang dimaksud? Pertama, yang paling awal, yaitu muslim dan muslimah, orang muslim dan muslimah. Kemudian mukmin dan mukminah, qanit dan qanitah, orang yang taat, dan seterusnya. Itu semua Allah janjikan, Allah siapkan ampunan bagi dosa-dosa dan kekeliruannya, dan juga Allah siapkan ganjaran. Kita hidup ini gak mungkin lepas dari kesalahan, gak mungkin lepas dari kekeliruan dan juga kekurangan-kekurangan. Taruhlah misalnya dalam kita mengikuti ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah kita ini taruh sebagai bentuk rasa syukur kita. Emang cukup syukur kita itu, emang cukup ibadah kita itu, sholat misalnya, zikir misalnya, ngaji, baca Al-Quran, emang cukup untuk bayar nikmat-nikmat Allah? Gak bakal cukup gitu, masih kurang semua, dan pasti kurang. Kalau pasti kurang, maka yang ada dalam kita, diri manusia ini, adalah semua serba kekurangan. Belum lagi kalau kita punya salah, ya misalnya misalnya suudzon kepada Allah, misalnya enggak rela dengan ketetapan-ketetapan Allah. Belum lagi yang seperti itu, belum lagi dosa-dosa yang lain. Nah, karenanya
orang-orang yang tadi disebutkan, janji Allah itu yang pertama maghfirah dulu, ampunan. Yang pertama Allah berikan adalah ampunan dulu. Kalau sudah Allah berikan ampunan, baru Allah berikan ajron azimah atau upah ganjaran untuk ibadah-ibadahnya. Memang yang terpenting itu adalah maghfirah Allah, ampunan Allah. Karena kalau sudah Allah ampuni, sudah Allah berikan maaf kekurangan-kekurangan kita semua, jadi ketutupan itu. Kalau udah ketutupan kekurangan kita, Allah udah sayang banget sama kita, maka Allah berikan ajrun azimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini yang disebutkan pertama muslim dan muslimah, kemudian baru mukmin dan mukminah dan seterusnya. Memang yang paling awal di sini adalah muslim dulu. Muslim yang dimaksud di sini menyatakan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya dengan cara berislam. Apa itu Islam? Ya secara lahiriah yang bisa diukur, syahadat, sholat, itu kan bisa dilihat semua Pak. Zakat, puasa, haji, itu bisa diukur, bisa dilihat semuanya. Ini adalah Islam tahap yang, ya ini adalah Islam, yaitu tahap yang pertama. Seorang muslim cara mengukurnya adalah dengan melakukan kelima rukun Islam itu. Kalau sudah bisa melakukan dan itu dengan menyatakan tunduk yang dimaksud di sini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, jadilah dia seorang muslim. Nah terus hatinya bagaimana? Apakah benar-benar tunduk? Apakah benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah dan tunduk kepada perintah Allah? Belum tentu. Kalau baru sekedar Islam saja, belum tentu hatinya itu benar-benar tunduk. Maka yang lebih tinggi derajatnya lagi yaitu mukmin, mukminin, mukminat, atau mukmin dan mukminah. Ini derajat yang lebih tinggi dari sekedar muslim saja. Hanya sekedar muslim saja. Seorang mukmin dia tidak hanya sekedar sholat saja, tapi dalam sholatnya dia bisa meyakini, dia bisa dalam sholatnya, dalam seluruh ibadahnya dia bisa meyakini keimanan yang sebenar-benarnya. Keimanan yang sebenar-benarnya bahwa Allah itu ada, bahwa malaikat-malaikat itu yang mencatat semua ibadahnya dan seterusnya yang adalah rukun iman. Pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada Rasulnya dan seterusnya. Bahwa sholatnya ini adalah dari kewajiban dari kitab Allah dan seterusnya. Ini mukmin. Baru setelah itu qanitin, qanitat, orang-orang yang taat, tunduk dengan kepatuhan didasarkan pada yang awal tadi, ya, pada yang sebelumnya, yaitu didasarkan kepada keimanan. Nah setelah itu iman, ya setelah itu shodiqin, shodiqat, yaitu orang-orang yang benar dalam keimanannya. Jadi dibersihkan lagi yaitu dengan keimanan yang benar. Dengan keimanan yang benar, semua sholatnya, kemudian ikrar dalam hatinya tentang keimanan, kemudian ketundukannya itu benar-benar dimurnikan, lebih dimurnikan lagi atau lebih diikhlaskan lagi. Keimanannya itu hanya karena Allah. Wassabirin wassabirat, dan juga sabar. Semua dia lakukan itu dengan kesabaran, dengan ketelaten, taat pada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, ini dengan penuh kesabaran. Selain itu juga khusyuk yang dimaksud di sini adalah tunduk, pasrah pada Allah, pasrah pada Allah. Dan yang merangkum semuanya ini apa yang dilakukan oleh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, semuanya itu pada hakikatnya adalah adzakirinallaha katsiran. Semuanya itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengingat Allah. Salat kita misalnya, kemudian puasa kita, kemudian misalnya sedekah kita, ini
adalah satu cara bagaimana kita untuk terus mengingat Allah, yaitu mengingat perintah Allah, mengingat apa-apa yang Allah wajibkan atau apa-apa yang Allah suka, apa-apa yang Allah sunnah, apa yang tetap Allah tetapkan sebagai sunnah atau sebagai kewajiban. Perintah-perintah Allah, baik yang sunnah, baik yang wajib, itu kita lakukan dan itu membawa kita mengingat Allah. Ini yang kemudian Allah janjikan maghfirah dan ganjaran atas segala macam ketaatan-ketaatan ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyarata min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana, dan tidaklah ada li mu'minin, bagi orang mukmin, wala mu'minatin, dan tidak juga orang mukmin perempuan, idza qada amran, ketika memutuskan Allah wa rasuluhu dan rasulnya amran akan suatu perkara, antakuna lahumul khiyara. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 36 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.